videonya. Baik, konsep puskesmas adalah pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Puskesmas juga membina peran serta masyarakat yang mengutamakan upaya promotif dan preventif. Berikut beberapa fungsi puskesmas, yaitu pusat pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat, pelayanan kesehatan strata 1, pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan perorangan, dan juga ada beberapa program pokok puskesmas, yaitu program promosi kesehatan, yang kedua program kesehatan lingkungan, yang ketiga program perbaikan gizi masyarakat, yang keempat program kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana. Yang selanjutnya program pencegahan pemberantasan penyakit menular. Dan selanjutnya pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas adalah pelayanan kesehatan menyeluruh yang meliputi pengobatan, upaya pencegahan, peningkatan kesehatan, pemulihan kesehatan. Yang selanjutnya puskesmas memiliki kedudukan di beberapa sistem. Untuk yang pertama, sistem kesehatan nasional sebagai sarana pelaksanaan kesehatan perorangan dan masyarakat strata pertama. Untuk yang kedua, sistem kesehatan kabupaten atau kota sebagai unit pelaksanaan teknis dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan kabupaten atau kota. Untuk yang terakhir, sistem pemerintahan daerah sebagai unit pelaksanaan teknis dinas kesehatan kabupaten atau kota yang merupakan unit struktural pemerintah daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya, struktur organisasi di puskesmas pada umumnya yaitu terdiri dari yang pertama kepala puskesmas, yang kedua unit tata usaha, yang ketiga unit pelaksanaan teknis fungsional, yang keempat jaringan pelayanan, yang kelima puskesmas pembantu, dan yang keenam puskesmas keliling, dan yang terakhir bidan atau desa atau komunitas. Dan untuk selanjutnya ada tatanan kerja puskesmas meliputi 6 wilayah, yaitu yang pertama berkoordinasi dengan kantor kecamatan, yang kedua bertanggung jawab kepada dinas kesehatan kabupaten kota, yang ketiga bermitra dengan sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya, yang keempat menjalin kerjasama yang erat dengan fasilitas rujukan, yang kelima berkoordinasi dengan lintas sektor, yang keenam bermitra dengan organisasi yang menghimpun tokoh masyarakat yang peduli kesehatan masyarakat. Baik, untuk selanjutnya ada manajemen puskesmas yang didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang bekerja secara sistematis untuk menghasilkan luaran puskesmas yang efektif dan efisien. Rangkaian kegiatan sistematis yang dilaksanakan puskesmas membentuk fungsi-fungsi manajemen. Manajemen puskesmas diselenggarakan sebagai berikut. Untuk yang pertama, proses pencapaian tujuan puskesmas. Untuk yang kedua, proses penyelarasan tujuan organisasi yang ditujukan pegawai puskesmas. Untuk yang ketiga, proses pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya dalam rangka efisiensi dan efektivitas puskesmas. Untuk yang keempat, proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Untuk yang kelima, proses kerjasama dan kemitraan dalam pencapaian tujuan puskesmas. Yang keenam, proses pengelolaan lingkungan. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang diamanatkan pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan layanan kesehatan yang komprehensif bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan daerah yang kurang terlayani. Puskesmas menawarkan layanan seperti perawatan medis dasar, layanan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, promosi
program pencegahan penyakit. Berdasarkan Permenkes RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan, Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, mari simak video berikut ini. Jejaring Puskesmas adalah sistem kemitraan yang melibatkan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, seperti klinik, rumah sakit, apotek, dan laboratorium, untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan. Dalam jejaring ini, pengelolaan tidak sepenuhnya berada di bawah Puskesmas, melainkan bersifat horizontal dengan tanggung jawab bersama antara Puskesmas dan mitra. Jejaring ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan memastikan standar kualitas terpenuhi. Di sisi lain, terdapat jaringan Puskesmas. Jaringan Puskesmas adalah struktur pelayanan kesehatan yang mencakup Puskesmas pembantu atau Pustu, Puskesmas keliling, dan bidan desa. Hal ini berfungsi dalam pengelolaan pelayanan kesehatan yang masih di bawah kewenangan Puskesmas dan memiliki hubungan vertikal dengan kepala Puskesmas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Jaringan dan jejaring ini saling mendukung untuk memastikan pelayanan kesehatan yang optimal. Jaringan internal yang baik memungkinkan Puskesmas merespon kebutuhan pasien dengan cepat sebelum merujuk ke jejaring luar jika diperlukan. Di sisi lain, jejaring dengan pihak eksternal membantu mengatasi keterbatasan fasilitas atau layanan yang ada di dalam Puskesmas, sehingga pasien tetap mendapatkan perawatan yang sesuai. Meningkatkan sinergi antara jaringan dan jejaring Puskesmas, beberapa hal strategis yang dapat diambil yakni yang pertama, identifikasi jaringan dan jejaring, mendata semua fasilitas kesehatan yang ada untuk memahami peran dan kontribusi masing-masing dalam pelayanan kesehatan. Yang kedua, pembina dan pelatihan. Melakukan pembinaan rutin bagi tenaga kesehatan dan fasilitas terkait untuk meningkatkan kapasitas dan koordinasi dalam penanganan masalah kesehatan. Yang ketiga, koordinasi dan rujukan. Mengoptimalkan sistem rujukan antar fasilitas kesehatan untuk memastikan pelayanan yang efektif dan efisien, serta pencatatan dan pelaporan yang akurat. Dan yang keempat, pertemuan koordinasi, yakni mengadakan pertemuan berkala antara Puskesmas dan jejaring untuk membahas capaian, tantangan, dan strategi kolaboratif dalam pelayanan kesehatan. Terdapat 4 indikator keberhasilan pembinaan jaringan dan jejaring Puskesmas meliputi yang pertama, melaksanakan pembinaan sesuai jadwal, mengukur seberapa banyak pembinaan yang dilakukan tepat waktu dibandingkan dengan jadwal yang telah ditetapkan. Yang kedua, pelaporan kegiatan, tingkat kepatuhan jejaring dalam memberikan laporan bulanan kepada Puskesmas mencakup penggunaan layanan dan kejadian penyakit. Yang ketiga, partisipasi dalam kegiatan Puskesmas, mengukur keikutsertaan jejaring dalam kegiatan Puskesmas dengan menilai jumlah peserta dibandingkan jumlah undangan. Dan yang terakhir, evaluasi dan tindak lanjut. Hasil evaluasi terhadap pencapaian indikator kerja dan dibuktikan dengan tindak lanjut yang dilakukan untuk perbaikan.
semuanya, perkenalkan nama aku Yofi Puspita Ramadhani, selaku mahasiswa dari Universitas Jember Kampus Lumajang. Di sini saya akan menjelaskan terkait UKP Puskesmas. Untuk pertama-tama, saya jelaskan terkait Puskesmas terlebih dahulu. Apa sih itu Puskesmas? Menurut Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas, menyebutkan bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan atau Faskes. Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat adalah layanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP yang bertanggung jawab atas keseluruhan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Nah, itu sedikit penjelasan terkait Puskesmas. Lalu, apa sih pengertian dari UKP Puskesmas itu sendiri? Menurut Permenkes nomor 43 tahun 2019, upaya kesehatan perseorangan atau UKP adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderita akibat penyakit, dan memulihkan kesehatan perseorangan. Upaya kesehatan perorangan meliputi upaya-upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan rawat jalan, pengobatan rawat inap, pembatasan dan pemulihan kecacatan yang ditujukan pada perorangan. UKP dibagi menjadi beberapa bagian pokok UKP. Yang pertama, pokok UKP strata pertama. UKP strata pertama adalah UKP tingkat dasar yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dasar yang ditujukan kepada perorangan. Penyelenggara UKP strata pertama adalah pemerintah, masyarakat, dan swasta yang diwujudkan melalui berbagai bentuk pelayanan profesional seperti praktek bidan, praktek perawat, praktek dokter gigi, poliklinik, balai pengobatan, praktek dokter atau klinik 24 jam, praktek bersama dan rumah bersalin. Yang kedua adalah UKP strata kedua. UKP strata kedua adalah UKP tingkat lanjutan yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik yang ditujukan kepada perorangan. Penyelenggara UKP strata kedua adalah pemerintah, masyarakat, dan swasta yang diwujudkan dalam bentuk praktek dokter spesialis, praktek dokter gigi spesialis, klinik spesialis, balai pengobatan penyakit paru-paru, balai kesehatan mata masyarakat, balai kesehatan jiwa masyarakat, rumah sakit kelas C dan B non-pendidikan milik pemerintah, termasuk TNI, Polri, dan BUMN, dan rumah sakit swasta. Yang ketiga adalah UKP strata ketiga. UKP strata ketiga adalah UKP tingkat unggulan yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan subspesialistik yang ditujukan kepada perorangan. Penyelenggara UKP strata ketiga adalah pemerintah, masyarakat, dan swasta yang diwujudkan dalam bentuk praktek dokter spesialis konsultan, praktek dokter gigi spesialis konsultan, klinik spesialis konsultan, rumah sakit kelas D pendidikan dan plat A milik pemerintah, termasuk TNI, Polri, dan BUMN, serta rumah sakit khusus dan rumah sakit swasta. UKP Puskesmas memiliki beberapa program kerja meliputi: yang pertama adalah pelayanan poli rawat jalan atau poli umum. Yang kedua adalah pelayanan poli gigi. Selanjutnya adalah pelayanan gawat darurat dan tindakan. Yang keempat pemeriksaan kehamilan, pelayanan persalinan, pelayanan pasca salin, pelayanan KB, pemeriksaan IPA atau tes dan sadanis, pemeriksaan USG dasar oleh dokter umum. Itu beberapa penjelasan terkait Puskesmas dan UKP Puskesmas. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo semua.
semuanya, perkenalkan nama aku Josephine Felmia Igrina Mahendra dengan NIM 222303101 Di sini saya akan menjelaskan tentang UKM, upaya kesehatan masyarakat, esensial, promosi kesehatan. Simak videonya. Halo semuanya, di sini saya akan membahas tentang upaya kesehatan masyarakat, esensial, promosi kesehatan. Nah, apa sih upaya kesehatan masyarakat, esensial, promosi kesehatan itu? Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara upaya kesehatan masyarakat atau UKM, Puskesmas harus menyelenggarakan UKM esensial dalam rangka mendukung pencapaian standar pelayanan minimal atau SPM kabupaten atau kota di bidang kesehatan. Nah, di UKM esensial ini meliputi berbagai macam. Salah satunya yaitu upaya promosi kesehatan. Selanjutnya ada upaya kesehatan lingkungan, upaya penyelenggaraan KIE atau KB, upaya penyelenggaraan gizi, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, dan yang terakhir ada Perkesmas. Nah, untuk kali ini yang akan kita bahas yaitu upaya promosi kesehatan. Upaya promosi kesehatan masyarakat esensial, itu promosi kesehatan adalah kegiatan pelayanan kesehatan puskesmas yang diarahkan untuk membantu masyarakat agar hidup secara sehat secara optimal melalui kegiatan penyuluhan individu, kelompok maupun masyarakat. Promosi kesehatan atau yang bisa disebut dengan promkes adalah pilar dari semua kegiatan yang ada di UKM ini. Nah, kegiatan promosi kesehatan dalam UKM esensial meliputi penyuluhan kesehatan kepada kelompok dan masyarakat, pemantauan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, pemberdayaan masyarakat melalui kader jalan dan pintar, kampanye gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas, kampanye PHBS dan cuci tangan pakai sabun atau CTPS, peningkatan wawasan UKBM atau upaya kesehatan berbasis masyarakat, peningkatan wawasan kesehatan anak sekolah. Baik, yang selanjutnya yaitu cakupan UKM esensial promosi kesehatan diukur dengan 3 indikator, yaitu yang pertama ada presentasi posyandu aktif, terbentuknya tatanan sehat secara sesuai dengan pedoman, melakukan proses pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahasnya satu-satu, yaitu yang pertama ada presentasi posyandu aktif. Presentasi posyandu aktif adalah posyandu yang mampu melaksanakan kegiatan utama secara rutin setiap bulannya, yaitu KIE, ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita, KB, imunisasi, gizi, pencegahan dan penanggulangan diare, dan cakupan masing-masing minimal 50% dan melakukan kegiatan tambahan. Selanjutnya yaitu terbentuknya tatanan sesuai dengan pedoman. Terbentuknya tatanan sehat sesuai dengan pedoman adalah upaya yang dilakukan petugas puskesmas dalam membentuk tatanan atau tempat yang mengupayakan kesehatan dengan melakukan proses untuk memperdayakan masyarakat melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi, dan membantu masyarakat agar berperan aktif untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan sehat serta menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Contohnya rumah tangga sehat, sekolah sehat, dan lain-lain. Baik, yang selanjutnya adalah melakukan proses pemberdayaan masyarakat. Adalah memfasilitasi pemberdayaan masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat dengan tahap yang pertama, pengenalan kondisi desa atau kelurahan. Yang kedua ada survei mawas diri. Yang ketiga ada musyawarah di desa atau kelurahan. Yang selanjutnya ada perencanaan partisipatif. Yang selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan dan pembinaan kelestarian.
Yang selanjutnya adalah untuk mencapai kinerja UKM esensial promosi kesehatan dilakukan upaya sebagai berikut. Yang pertama ada melaksanakan advokasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat. Yang selanjutnya ada pendampingan dan pembinaan teknis dalam tahap pemberdayaan masyarakat. Yang selanjutnya ada melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan pemangku kepentingan di wilayah kerja puskesmas. Yang selanjutnya ada membangun kemitraan dengan ormas dan swasta di wilayah kerja puskesmas, pengembangan media KIE. Yang selanjutnya ada melakukan peningkatan kapasitas, memfasilitasi edukasi kesehatan kepada masyarakat, dan penggerakan masyarakat. Baik, sekian dari saya. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan upaya kesehatan masyarakat esensial promosi kesehatan. Saya Josephine, saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Desi Duriana dengan nomor 222 30310150. Saya akan menjelaskan tentang definisi pelayanan gizi. Pelayanan gizi merupakan salah satu kegiatan UKM yang berfokus terhadap kondisi kesehatan masyarakat yang dinilai dari pola hidup, status gizi, dan kesehatan. Gizi berkaitan dengan intake makanan yang dikonsumsi masyarakat serta dampaknya terhadap kesehatan. Selanjutnya ada layanan gizi di UKM Puskesmas. Yang pertama ada deteksi dini. Deteksi dini adalah melakukan deteksi dini atau penemuan kasus gizi di masyarakat. Untuk yang kedua, pelayanan pemantauan pertumbuhan balita dan pemantauan status gizi yang meliputi yang pertama, melakukan asuhan keperawatan pada kasus gizi di kelompok atau masyarakat. Yang kedua, asuhan gizi balita dengan BB kurang, gizi kurang atau balita gizi turun, balita pendek dan sangat pendek, dan balita gizi lebih atau obesitas. Selanjutnya, asuhan gizi dan kegemukan atau obesitas pada anak sekolah dan remaja. Yang selanjutnya ada asuhan gizi pada remaja putri. Selanjutnya, asuhan gizi pada orang dewasa, asuhan gizi lebih pada orang dewasa, asuhan gizi pada ibu hamil, asuhan gizi ibu hamil anemia, asuhan gizi pada lansia. Untuk yang layanan yang ketiga yakni ada konseling pemberian makan pada bayi dan anak. Pelayanannya adalah meliputi 1. Asuhan gizi untuk meningkatkan cakupan IMD atau inisiasi musuh gizi. Yang kedua, asuhan gizi untuk meningkatkan asupan ASI eksklusif. Yang ketiga, asuhan gizi untuk meningkatkan pemberian MPASI mulai usia 6 bulan. Selanjutnya, asuhan gizi untuk meningkatkan cakupan pemberian ASI hingga mencapai usia 2 tahun. Yang keempat, suplemen gizi. Ada beberapa layanan, yakni yang pertama, asuhan gizi untuk meningkatkan cakupan pemberian vitamin A. Yang kedua, asuhan gizi untuk meningkatkan cakupan tablet tambah darah pada remaja putri, ibu hamil, dan wanita subur. Selanjutnya, asuhan gizi untuk meningkatkan cakupan pemberian makan tambahan pada balita, ibu hamil, dan anak sekolah. Halo, mari kita bahas program UKM pelayanan gizi yang ada di Puskesmas. Berdasarkan hasil Riskesdas 2018, permasalahan balita stunting juga sangat tinggi, yaitu sebanyak 30,8%. Ketika dewasa, anak yang menderita stunting mudah mengalami kegemukan, sehingga rentan terhadap serangan penyakit tidak menular seperti jantung, stroke, ataupun diabetes. Anemia pada ibu hamil telah meningkat secara mengkhawatirkan. Menurut Riskesdas tahun 2018, hampir separuh ibu hamil mengalami anemia, yaitu sebanyak 48,9%. Di mana tujuan umum dari UKM gizi ini adalah untuk meningkatkan status gizi masyarakat secara optimal sehingga dapat meningkatkan intelektualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Sedangkan tujuan khususnya adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi, balita, serta ibu hamil, meningkatkan pelayanan gizi, meningkatkan kemandirian keluarga dalam upaya perbaikan gizi menuju keluarga sadar gizi atau kadarzi. Sasaran program UKM gizi ini adalah seluruh bayi dan balita, ibu hamil dan menyusui,
serta seluruh siswa sekolah dasar dan remaja. Program ini dilakukan oleh SDM Puskesmas seperti Bidan Desa dan Kader Posyandu dengan menggunakan dana oleh BOK, APBD, serta JKN. Kemudian, kegiatan-kegiatan ini akan dilakukan baik di dalam puskesmas maupun di luar puskesmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Sofi Friday Aulia dengan NIM 222-303-101052 dari kelas 3A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai UKM esensial, pencegahan, dan pengendalian penyakit. Sebelum itu, apa sih UKM itu? Upaya kesehatan masyarakat atau yang sering disingkat UKM merupakan kegiatan untuk meningkatkan, memelihara, dan mencegah serta menanggulangi masalah kesehatan dengan sasaran kelompok, keluarga, dan masyarakat. UKM sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama UKM pengembangan dan yang kedua UKM esensial. Yang akan kita bahas kali ini adalah UKM esensial. UKM esensial merupakan upaya kesehatan yang wajib dimiliki oleh puskesmas guna memenuhi standar pelayanan minimal di bidang kesehatan pada tingkat kabupaten atau kota. Ada 5 jenis pelayanan UKM esensial. Yang pertama, pelayanan promosi kesehatan. Yang kedua, pelayanan kesehatan lingkungan. Yang ketiga, pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana. Yang keempat, pelayanan gizi. Dan yang kelima, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. UKM esensial pencegahan dan pengendalian penyakit merupakan upaya yang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi penyakit penular maupun penyakit tidak penular, termasuk upaya dalam menurunkan angka kesakitan, kecacatan, serta kematian. Berikut adalah contoh program dari UKM esensial pencegahan dan pengendalian penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Program yang pertama ada program screening kardiovaskuler, screening IVA, screening sadari atau pemeriksaan payudara sendiri, posbindu, posyandu, dan prolanis DM dan hipertensi. Program yang kedua adalah program TB. Program ini meliputi gerakan ketuk pintu TB, PMT untuk penderita TB dengan berat badan kurang, evaluasi kegiatan pencarian penderita, serta penyuluhan TB pada masyarakat. Program yang ketiga adalah program kusta, frambusia, dan rabies. Program ini meliputi pemeriksaan fungsi syaraf pada penderita setiap bulan, penyuluhan dan pemeriksaan dalam gedung, kunjungan rumah pada penderita yang belum mengambil obat, kunjungan rumah pada keluarga kontak serumah dan tetangga penderita. Program yang keempat adalah program DBD dan malaria. Program ini meliputi pemeriksaan jentik berkala, penyelidikan epidemiologi, juru pemantau jentik, pembentukan dan pelatihan kader si cerdik, serta pertemuan sosialisasi DBD pada masyarakat. Program yang kelima adalah program diare, cacingan, dan tipoid. Program ini meliputi mengoptimalkan layanan rehidrasi oral aktif dan menginstruksikan kepada semua petugas pemberi layanan agar semua balita dan anak-anak mendapatkan oralit, zinc, dan obat cacing. Program yang keenam adalah program ISPA pneumonia. Program ini meliputi sosialisasi ISPA pneumonia kepada masyarakat, kunjungan rumah pada pasien ISPA pneumonia, memberikan KIE tentang kebersihan rumah, serta berkoordinasi dengan jejaring wilayah kerja puskesmas dalam hal pencatatan dan pelaporan kasus pasien dengan ISPA pneumonia. Program yang ketujuh adalah program imunisasi. Program ini meliputi pelaksanaan imunisasi di posyandu, pendataan imunisasi TT5 pada WUS usia 15-49 tahun, pelaksanaan imunisasi TT2+ pada Bumil,
pemantauan suhu lemari es vaksin, pencatatan stok vaksin, pelaporan kasus KIPI Zero Reporting atau KIPI non-serius, serta penyuluhan tentang imunisasi kepada masyarakat. Program yang ke-8 adalah program IMS dan HIV/AIDS. Program ini meliputi pemeriksaan HIV/AIDS pada ibu hamil dalam program ANC terpadu, serta pembinaan IMS dan HIV/AIDS pada populasi kunci. Demikian penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan mengenai UKM esensial pencegahan dan pengendalian penyakit. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Halo, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Comang Megatri Utami dengan NIM 222-303-1010-75. Saya dari kelas 3A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang UKM esensial pelayanan kesehatan lingkungan. Baik, kalau begitu langsung saja ke penjelasannya di video selanjutnya. Jadi, UKM pelayanan kesehatan lingkungan adalah sebuah pendekatan yang melibatkan unit usaha atau lembaga yang memberikan layanan terkait dengan kesehatan lingkungan, yang fokus pada pemeliharaan dan perbaikan kondisi lingkungan agar dapat mendukung terciptanya lingkungan yang sehat dan mengurangi risiko penyakit. Dalam konteks ini berarti UKM unit yang terorganisasi dan dapat berupa organisasi, lembaga pemerintahan kesehatan, atau lembaga swadaya masyarakat yang berfungsi untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, baik itu berupa informasi maupun pendidikan. Selain itu, terdapat 4 faktor pendukung UKM pelayanan kesehatan lingkungan meliputi yang pertama, ada kompetensi dasar sumber daya manusia yang di dalamnya terdapat keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja dalam pengelolaan kesehatan lingkungan sangat penting untuk efektivitas program. Lalu yang kedua ada dukungan komunitas yang di dalamnya terdapat keterlibatan masyarakat dan dukungan dari lembaga lokal dapat meningkatkan partisipasi dan keberhasilan program kesehatan lingkungan. Lalu yang ketiga ada infrastruktur yang memadai yang terdapat akses terhadap fasilitas sanitasi dan air bersih yang baik mendukung pelaksanaan kegiatan UKM tersebut. Lalu yang terakhir ada kebijakan pemerintah yang di dalamnya berisi regulasi yang mendukung dan mempermudah proses perizinan serta akses permodalan sangat berpengaruh. Tak hanya itu, terdapat 5 program dan kegiatan di UKM. Antaranya yang pertama ada promosi kesehatan atau Promkes, yakni penyuluhan di berbagai tatanan mulai dari sekolah, komunitas untuk meningkatkan PHBS. Lalu yang kedua ada kesehatan lingkungan, yakni meliputi inspeksi sanitasi, pengelolaan air bersih dan pembinaan tempat pengolahan makanan. Yang ketiga ada kesehatan ibu dan anak, yakni pelayanan antenatal, imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang anak. Lalu ada program gizi yang di dalamnya ada pemberian makanan tambahan, penyuluhan gizi dan pemantauan status gizi balita. Lalu yang kelima ada pencegahan penyakit penyelidikan epidemiologi, yakni pelacakan kasus penyakit menular dan penyuluhan kesehatan. Tak hanya itu, juga terdapat strategi implementasi UKM. Yang pertama ada pemberdayaan masyarakat yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan. Lalu yang kedua ada penguatan kapasitas puskesmas yang di dalamnya ada meningkatkan kemampuan puskesmas dalam memberikan layanan kesehatan yang berkualitas. Lalu yang ketiga ada kolaborasi dengan stakeholder atau bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga swasta, dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung program UKM. Adapun tantangan dalam pelaksanaan UKM, yakni yang pertama ada keterbatasan sumber daya, terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia yang mampu. Lalu ada kesadaran masyarakat yang rendah, yakni kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kesehatan lingkungan.
Yang selanjutnya ada perubahan iklim, yakni dampak perubahan iklim yang mempengaruhi kesehatan lingkungan. Disimpulkan, UKM pelayanan kesehatan lingkungan merupakan upaya penting dalam menjaga kesehatan masyarakat melalui pengelolaan lingkungan yang baik. Dengan melibatkan masyarakat dan meningkatkan kapasitas layanan kesehatan, diharapkan dapat tercapai lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi semua. Selain itu, juga diperlukan peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya peran mereka dalam menjaga kesehatan lingkungan, serta dukungan dari pemerintah untuk memperkuat program-program UKM secara berkelanjutan. UKM esensial KIA dan KB adalah layanan kesehatan dasar yang wajib disediakan oleh fasilitas kesehatan untuk mendukung peningkatan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana di masyarakat. UKM ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan ibu dan anak serta membantu pengendalian jumlah dan jarak kelahiran untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Tujuan dari UKM ini ada dua. Yang pertama, meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui pelayanan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan terintegrasi. Lalu yang kedua, mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan mendorong keluarga berencana, menjaga kesehatan ibu, serta mempromosikan jarak dan jumlah kelahiran yang ideal. Terdapat 3 komponen UKM esensial KIA dan KB. Yang pertama, pelayanan kesehatan ibu meliputi pemeriksaan kehamilan, pemantauan kesehatan ibu hamil secara rutin untuk memastikan kehamilan yang sehat, persalinan yang aman, pemantauan ibu dan anak setelah melahirkan untuk mendeteksi dini komplikasi, edukasi asisten eksklusif, serta kesehatan ibu setelah melahirkan. Yang kedua, pelayanan kesehatan anak meliputi pemberian imunisasi dasar seperti pemberian vaksin polio, campak, hepatitis B, dan difteri, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan seperti pengukuran BB, TB, dan lingkar kepala, serta mengamati perkembangan motorik dan kognitif anak untuk mendeteksi dini gangguan pertumbuhan ataupun gizi buruk pada anak. Lalu pemberian makanan tambahan serta kesehatan balita sakit. Ini seperti manajemen penyakit anak, terutama penanganan ISPA dan diare, serta promosi pencegahan penyakit menular pada anak. Lalu komponen yang ketiga yaitu pelayanan keluarga berencana atau KB, meliputi penyuluhan konseling KB, memberikan edukasi tentang pentingnya KB, manfaat bagi kesehatan ibu, serta metode KB yang tersedia. Pemberian alat kontrasepsi, menyediakan alat kontrasepsi yang aman dan efektif seperti pil KB, suntik KB, IUD, kondom, implan, dan metode steril lainnya. Lalu pemantauan penggunaan KB ini ditujukan untuk memastikan menggunakan metode yang sesuai dan melakukan pemantauan serta pemberian informasi secara lebih lanjut. Untuk meningkatkan pelayanan UKM esensial KIA dan KB, maka diperlukan yang pertama, melakukan kampanye dan penyuluhan tentang KIA dan KB melalui berbagai media dan melibatkan tokoh masyarakat. Yang kedua, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Yang ketiga, peningkatan akses layanan dengan cara memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, terutama di daerah terpencil dengan memanfaatkan fasilitas mobil klinik atau posyandu keliling. Dan yang keempat, berkolaborasi melibatkan lintas sektor seperti pendidikan, sosial, untuk mendukung program kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana.
Saka Bakti Wisada adalah wadah bagi pramuka penegak dan pendegak untuk pengembangan minat, bakat, keterampilan, dan pengalaman di bidang kesehatan. Saka Bakti Wisada dibentuk oleh Kementerian Kesehatan dan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka pada 17 Juli 1985. Ada 4. Yang pertama yaitu menciptakan kader pembangunan di bidang kesehatan. Yang kedua, membantu mewujudkan norma hidup sehat bagi anggota gerakan pramuka dan masyarakat. Yang ketiga, menjadi pelopor kesehatan yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Yang keempat, menjadi mitra jajaran kesehatan dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan di masyarakat. Kegiatan Saka Bakti Wisada terdiri dari 6 kegiatan. Yang pertama, Rida Bina Lingkungan Sehat. Yang kedua, Rida Bina Keluarga Sehat. Yang ketiga, penanggulangan penyakit. Yang keempat, Rida Bina Obat. Yang kelima, Rida Bina Gizi. Dan yang keenam, Rida Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Riza Putra dengan NIM akhir 081. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya kesehatan masyarakat pengembangan Poskestren. Poskestren merupakan bagian integral dari UKS, di mana sasaran UKS adalah seluruh warga sekolah mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah lanjut menengah yang meliputi sekolah umum, keguruan, sekolah luar biasa, termasuk pondok pesantren, baik jalur sekolah maupun luar. Kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan Poskestren lebih diutamakan dalam hal pelayanan promotif, peningkatan kesehatan, dan preventif atau pencegahan tanpa mengabaikan aspek kuratif atau pengobatan dan rehabilitatif atau pemulihan kesehatan yang dilandasi semangat gotong royong dengan pembinaan oleh puskesmas setempat. Pondok pesantren merupakan salah satu bentuk lembaga pendidikan keagamaan yang tumbuh dan berkembang oleh untuk masyarakat yang berperan penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Diharapkan para santri dan para pemimpin
serta pengelola pondok pesantren tidak saja mahir dalam aspek pengembangan moral dan spiritual dengan intelektual yang bernuansa agamis, namun dapat pula menjadi penggerak atau motor, motivator, dan inovator dalam pembangunan kesehatan, serta menjadi teladan dalam berperilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat sekitar. Bila ditilik dari sisi kesehatan, pada umum kondisi kesehatan di lingkungan pondok pesantren masih memerlukan perhatian dari berbagai pihak terkait, baik dalam aspek akses pelayanan kesehatan, berperilaku kesehatan maupun aspek kesehatan lingkungannya. Salah satunya upaya mendekatkan pelayanan kesehatan bagi warga pondok pesantren adalah menumbuh kembangkan poskestren. Tujuan poskestren terdapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum, mewujudkan kemandirian warga pondok pesantren dan masyarakat sekitar dalam berperilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Yang kedua, tujuan khusus terdapat menjadi 4. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya tentang kesehatan. Yang kedua, meningkatkan sikap dan perilaku hidup bersih dan sehat bagi warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya. Yang ketiga, meningkatkan peran serta aktif warga pondok pesantren dan warga masyarakat sekitarnya dalam menyelenggarakan upaya kesehatan. Dan yang keempat, memenuhi layanan kesehatan dasar bagi warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya yaitu sasaran poskestren terdiri dari atas. Yang pertama, pondok pesantren. Yang kedua, masyarakat pondok pesantren, yang terdiri dari atas pengetahuan dan keterampilan dari petugas kepada warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya, dan antar sesama pondok pesantren dalam rangka meningkatkan perilaku hidup sehat. Yang ketiga, sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya. Yang keempat, sebagai wadah pembelajaran tentang nilai dan ajaran agama Islam dalam menghadapi permasalahan kesehatan. Selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama, bagi pondok pesantren tersedianya layanan dan akses kesehatan dasar. Selanjutnya, menyebarkan informasi kesehatan, lalu mengembangkan dan mengeluaskan kerjasama pondok pesantren dengan instansi terkait. Selanjutnya, terpeliharanya sarana sanitasi lingkungan. Yang kedua yaitu bagi warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya untuk memperoleh kemudahan untuk mendapatkan komunikasi, pengetahuan, dan pelayanan kesehatan dasar. Selanjutnya, memperoleh bantuan secara profesional dalam mencegah masalah kesehatan. Selanjutnya, mendapat informasi awal tentang kesehatan. Selanjutnya, dapat mewujudkan kondisi kesehatan yang lebih baik bagi warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya. Halo semuanya, nama saya Asri Zalfa dengan NIM 222-303-101-082 dari kelas 3A. Kalau kaki melangkah tanpa arah, tidak tahu kemana harus menuju, di mana kenyataan dan keinginan sering bertolak belakang. Yang ada hanya tekanan dan rasa frustasi. Seseorang adalah kondisi di mana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri dan dapat mengatasi tekanannya. Kesehatan jiwa dapat diupayakan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya promotif merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan penyelenggara pelayanan kesehatan jiwa yang bersifat promosi kesehatan jiwa. Tujuannya yaitu untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat secara optimal dan menghilangkan stigma, diskriminasi, pelanggaran hak asasi ODGJ sebagai bagian dari masyarakat. Upaya preventif merupakan suatu kegiatan untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan dan gangguan jiwa. Tujuannya yaitu untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan.
Upaya rehabilitatif ODGJ meliputi rehabilitasi psikiatri atau psikososial dan rehabilitasi sosial ODGJ yang dapat merupakan upaya yang tidak terpisahkan satu sama lain dan berkesinambungan. Memulihkan fungsi sosial, memulihkan fungsi okupasional, dan mempersiapkan dan memberi kemampuan ODGJ agar mandiri di masyarakat. Pelaksana pelayanan kesehatan jiwa memiliki tugas yang pertama, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa. Yang kedua, melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Yang ketiga, melakukan deteksi dini kasus kejiwaan. Yang keempat, memberi pertolongan pertama kejiwaan. Yang kelima, merujuk pasien ke rumah sakit jiwa. Yang keenam, melakukan kunjungan ke rumah sakit jiwa. Yang ketujuh, melaksanakan pelatihan kader kesehatan jiwa. Yang kedelapan, melakukan koordinasi lintas program dan sektor. Dan yang terakhir, melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kesehatan jiwa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Firlin dengan 222-303-101086. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Jember Kampus Lumajang. Di sini saya akan membahas tentang UKM Pengembangan Kesehatan Olahraga. Yuk simak penjelasannya. Pengembangan kesehatan olahraga adalah program yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui aktivitas fisik dan olahraga. Program ini mencakup pelatihan kelompok atau klub olahraga serta pelayanan kesehatan yang fokus pada pencegahan dan promosi kesehatan di lingkungan masyarakat. UKM ini beroperasi dengan pendekatan inovatif dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal, melibatkan tenaga kesehatan yang kompeten untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kegiatan utama dalam UKM Pengembangan Kesehatan Olahraga meliputi pelayanan kesehatan olahraga, meningkatkan kesehatan masyarakat melalui aktivitas fisik dan olahraga, penyuluhan, memberikan informasi tentang manfaat olahraga dan gaya hidup sehat, pelatihan, mengadakan program pelatihan untuk instruktur olahraga dan masyarakat, kegiatan komunitas, menyelenggarakan acara olahraga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemantauan kesehatan, memantau kondisi kesehatan peserta kegiatan olahraga untuk mencegah cedera dan penyakit. Pengembangan kesehatan olahraga mempertahankan efektivitas kegiatannya melalui beberapa langkah, antara lain perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, mengadakan loka karya mini untuk merencanakan kegiatan berdasarkan prioritas dan kebutuhan masyarakat, pencatatan dan pelaporan, mencatat hasil kegiatan secara sistematis, merekap dan pelaporannya kepada Kepala Puskesmas. Evaluasi hasil. Melakukan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan. Pengaduan dan umpan balik.
menyediakan saluran pengaduan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat tentang layanan yang diberikan. Hai, perkenalkan nama saya Mukina Kusuria dengan NIM akhir 090. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UKM Perkembangan Kesehatan Indra. Apa sih UKM Perkembangan Kesehatan Indra itu? Yuk tonton videonya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya kesehatan masyarakat atau disebut dengan UKM Pengembangan Kesehatan Indra, yaitu salah satu pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan di desa. UKM pengembangan adalah kegiatan kesehatan yang inovatif dan disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan masyarakat yang ada di wilayah kerja puskesmas. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh kegiatan UKM pengembangan kesehatan Indra di puskesmas, yaitu meningkatkan pengetahuan dari aturan kesehatan dan kader, mencari penyakit mata, penyebab penciptaan, kemudian mencari penyakit telinga, penyebab kekeringan, kemudian menangani kasus penyakit pada penglihatan dan pendengaran, menuju kasus yang tidak tertangani di puskesmas, kemudian menemukan dan menangani kasus refraksi dan menemukan kasus kelainan mata, kemudian ada menemukan kasus katarak pada usia di atas 45 tahun dan memberikan pelayanan rujukan mata. Pelayanan kesehatan kerja. Nah, itu tadi video pengertian dari UKM Pengembangan Kesehatan Indra. Sekian dari saya. Bye-bye. Baik, di sini perkenalkan kembali nama saya Amanda Novita dengan NIM akhir 091 dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelayanan kesehatan kerja. Sebelum masuk menjelaskan mengenai tentang pelayanan kesehatan kerja, kita harus mengetahui dulu nih, yaitu mengenai tentang UKM sendiri dan strukturnya dari UKM tersebut. Next. Nah, UKM itu apa sih? UKM adalah upaya kesehatan masyarakat yang biasanya kita sering sebut juga dengan UKM adalah kegiatan untuk memelihara, meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dalam sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Dalam UKM sendiri nih teman-teman terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada UKM esensial, yang kedua adalah UKM perkembangan. Nah, dalam pelayanan kesehatan kerja, dia masuk di bagian UKM perkembangan. Nah, UKM perkembangan. UKM perkembangan itu apa sih? UKM perkembangan adalah upaya kesehatan masyarakat yang dilaksanakan dengan kegiatan inovatif, ekstensifikasi, dan intensifikasi pelayanan. Kegiatan ini disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, khususnya wilayah kerja dan potensi sumber daya yang bersedia di masing-masing puskesmas. Nah, dari UKM perkembangan ini ada beberapa nih teman-teman pelayanan. Salah satu ada yang pertama itu pelayanan kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan gigi masyarakat. Yang ketiga itu adalah pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Yang keempat ada pelayanan kesehatan olahraga. Yang kelima ada pelayanan kesehatan indra. Yang keenam ada pelayanan kesehatan lansia. Yang ketujuh ada pelayanan kesehatan kerja yang akan saya bahas mengenai pelayanan kesehatan kerja. Nah,
Selanjutnya itu ada pelayanan kesehatan peduli remaja dan pelayanan UKS. Nah, pelayanan kesehatan kerja. Pelayanan UKM kesehatan kerja yaitu adalah program kesehatan kerja upaya dalam pemberian pelindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi para pekerja. Tujuan dari pelayanan kesehatan kerja itu yang pertama itu adalah untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Yang kedua, mencegah timbulnya gangguan kesehatan. Yang ketiga itu adalah melindungi dari bahayanya kesehatan. Nah, dari UKM keselamatan kerja itu terbagi 4 nih teman-teman. Ada preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama itu ada preventif, yaitu adalah upaya pencegahan penyakit dilaksanakan agar pegawai terbebas dari penyakit dan gangguan kesehatan serta cedera akibat kerja. Nah, kalau promotif itu apa sih? Yaitu upaya peningkatan kesehatan yang dilaksanakan untuk memastikan pegawai memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya serta bekerja dengan kondisi yang sehat, bugar, dan produktif. Nah, yang ketiga itu yaitu adalah kuratif. Kuratif itu upaya yang dilaksanakan untuk mengobati penyakit, mencegah, dan menurunkan tingkat kecacatan serta mencegah kematian. Dan yang terakhir itu ada rehabilitatif, yaitu upaya pemulihan yang dilaksanakan untuk memulihkan kondisi pegawai pasca kecelakaan akibat kerja sehingga dapat mencapai kemampuan fisik, mental, dan sosial yang optimal. Selanjutnya itu yaitu ilustrasi dari UKM keselamatan kerja. Selamat menyaksikan. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan Kesehatan Gigi merupakan program yang dirancang untuk meningkatkan kesehatan gigi pada masyarakat melalui pendekatan pencegahan, promosi kesehatan, dan peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan gigi. Program ini bertujuan untuk menurunkan masalah kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat seperti gigi berlubang, penyakit gusi, serta masalah kesehatan gigi lainnya, dengan cara meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan gigi yang baik dan rutin. Sasaran utama pada UKM kesehatan gigi yang pertama dimulai dari balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Berikut merupakan salah satu contoh program dari UKM Pengembangan Kesehatan Gigi, yaitu Usaha Kesehatan Gigi Sekolah atau yang dimaksud dengan UKGS. UKGS adalah upaya kesehatan masyarakat yang ditujukan untuk memelihara, meningkatkan kesehatan gigi dan mulut seluruh peserta didik, mulai dari PAUD, TK, anak SD, SMP, dan SMA. Untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut seluruh peserta didik yang ditunjang dengan upaya kesehatan perorangan berupa upaya promov dan preven bagi peserta didik.
cara pencegahan dan pengendalian kesehatan gigi dapat kita lakukan dengan mudah, yaitu dengan mengunjungi UKM Kesehatan Gigi untuk melakukan pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin ini penting untuk mendeteksi masalah gigi atau gusi sejak dini, seperti gigi berlubang atau penyakit gusi yang bisa diatasi sebelum berkembang menjadi masalah yang serius. Yang kedua, dengan mengikuti program penyuluhan kesehatan gigi. UKM Pengembangan Kesehatan Gigi sering mengadakan penyelenggaraan seminar, lokakarya, atau program edukasi tentang cara merawat gigi dengan baik melalui SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya, memanfaatkan layanan pembersihan gigi yang berada di puskesmas atau scaling. UKM Kesehatan Gigi dapat menawarkan layanan pembersihan gigi atau scaling secara berkala untuk menghilangkan plak atau tartar yang bisa menyebabkan gigi berlubang dan penyakit gusi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fani Nafisa Nur Hidayati dengan NIM akhir 117. Di sini saya akan menjelaskan tentang UKM atau Upaya Kesehatan Masyarakat Perkembangan Kesehatan di Sekolah. Yuk simak videonya. Sebelumnya, apa sih Upaya Kesehatan Masyarakat atau UKM Kesehatan di Sekolah itu? UKM atau Usaha Kesehatan Masyarakat Pengembangan Kesehatan Sekolah adalah program yang diterapkan di sekolah untuk meningkatkan derajat kesehatan peserta didik, tenaga pendidik melalui berbagai upaya yang terorganisir. Adapun tujuan dari UKM Pengembangan Kesehatan Sekolah ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan derajat kesehatan siswa dan seluruh warga sekolah baik fisik, mental, maupun sosial. Kemudian yang kedua adalah menciptakan lingkungan sekolah yang sehat yang dapat mendukung tumbuh kembang siswa secara optimal. Kemudian yang ketiga adalah membentuk perilaku hidup sehat di kalangan siswa, guru, serta masyarakat sekolah lainnya. Dan yang keempat adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan baik melalui pendidikan formal maupun penerapan kebiasaan sehari-hari di lingkungan sekolah. Ada juga komponen program UKM di sekolah yang melibatkan berbagai komponen dan kegiatan yang saling terkait, seperti pendidikan kesehatan, yakni menyampaikan informasi tentang pentingnya pola makan sehat, kebersihan diri, pentingnya olahraga, dan cara mencegah penyakit. Kemudian ada juga layanan kesehatan sekolah, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin bagi siswa, pemberian vaksin, pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K, serta pemantauan status gizi siswa. Layanan ini biasanya disediakan oleh UKS atau unit kesehatan sekolah yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian ada lingkungan sekolah yang sehat, yakni menyediakan fasilitas yang mendukung kesehatan seperti tempat cuci tangan, kamar mandi yang bersih, ruang kelas yang terventilasi dengan baik, serta tempat bermain yang aman dan bersih. Kemudian penyuluhan makanan dan gizi seimbang, yakni menyediakan informasi kepada siswa tentang pentingnya konsumsi makanan sehat dan bergizi, serta memastikan kantin sekolah menyediakan pilihan makanan yang sehat dan aman. Kemudian pencegahan dan pengendalian penyakit, yakni melakukan tindakan pencegahan terhadap penyakit menular seperti memastikan kebersihan lingkungan, melakukan vaksinasi, serta memberi informasi tentang cara mencegah penularan penyakit. Dan yang selanjutnya yakni kegiatan fisik dan olahraga yang menyediakan fasilitas dan program olahraga yang mendorong siswa untuk aktif bergerak, seperti senam, olahraga rutin atau ekstrakurikuler yang mendukung kebugaran tubuh untuk siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat UKM perkembangan di sekolah. Nah, yang pertama yakni meningkatkan kualitas hidup siswa dengan kesehatan yang lebih baik, sehingga dapat menunjang prestasi belajar para siswa.
Dan yang kedua adalah menurunkan angka absensi siswa dikarenakan oleh penyakit atau masalah kesehatan lainnya yang menyebabkan siswa tersebut tidak masuk ke sekolah. Dan yang ketiga adalah membentuk kebiasaan hidup sehat yang akan dibawa siswa hingga dewasa nanti. Dan yang keempat adalah menumbuhkan kesehatan akan pentingnya kesehatan di kalangan seluruh lingkungan sekolah. Dan adapun upaya kesehatan masyarakat atau UKM yang berkaitan dengan pengembangan kesehatan sekolah adalah UKS atau usaha kesehatan sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik. Kemudian ada penyelenggaraan penyuluhan kesehatan secara integritas dengan semua pihak. Kemudian dilaksanakan program imunisasi di sekolah, pembinaan kader kesehatan remaja atau KKR, dan program P3K dan P3P di sekolah, kemudian penjaringan kesehatan di sekolah, pemeriksaan berkala di sekolah, pengawasan jajanan di sekolah, program dana sehat di sekolah, program jajanan sehat untuk anak atau kantin sehat, kemudian program kesehatan gigi dan mulut di sekolah, dan program PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah, dan program kesehatan reproduksi atau sex education di sekolah. Baik, video tersebut sudah saya jelaskan tentang UKM atau upaya kesehatan masyarakat di lingkungan sekolah. Semoga video ini bermanfaat and thank you for watching. Bye-bye. Di sini saya akan memaparkan materi tentang peningkatan kesehatan masyarakat tentang pengembangan kesehatan lansia. Nih, simak videonya. UKM atau upaya kesehatan masyarakat pengembangan kesehatan lansia adalah sebuah program kesehatan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup para lansia dengan memberikan pelayanan kesehatan, kegiatan edukasi, dan dukungan sosial. Program ini bertujuan untuk membantu lansia agar dapat hidup sehat, mandiri, dan tetap produktif di usia tua. Program ini seringkali diselenggarakan oleh berbagai instansi, termasuk puskesmas maupun lembaga pemerintah. Tujuan UKM pengembangan kesehatan lansia yaitu meningkatkan kualitas hidup lansia, menciptakan kondisi yang memungkinkan lansia untuk menjaga kesehatannya, baik secara fisik maupun mental. Pencegahan penyakit menyediakan program pencegahan penyakit yang umum terjadi pada lansia, seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan osteoporosis. Kemudian pemberdayaan lansia, memberikan kesempatan kepada lansia untuk tetap aktif secara sosial dan fisik melalui kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan mereka. Peningkatan kesehatan masyarakat, mengedukasi lansia dan keluarganya tentang pentingnya gaya hidup sehat gizi seimbang dan aktivitas fisik yang aman dan efektif. Kemudian dukungan psikologis dan sosial, meningkatkan kesehatan mental lansia dengan menawarkan dukungan kelompok, kegiatan sosial, dan konseling untuk mengurangi isolasi sosial dan depresi. Program-program UKM pengembangan kesehatan lansia. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan rutin, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mendeteksi dini berbagai penyakit yang sering terjadi pada lansia ini, termasuk pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, pemeriksaan mata, pendengaran, dan fungsi kognitif. Kemudian kegiatan olahraga teratur, mengadakan kelas olahraga ringan seperti senam lansia, yoga, dan tai chi yang sesuai dengan kebutuhan fisik lansia untuk menjaga kebugaran tubuh dan mencegah penurunan fungsi tubuh. Kemudian, pendidikan dan konseling kesehatan, memberikan penyuluhan tentang gizi seimbang, manajemen stres, dan teknik relaksasi lansia dan keluarga. Mereka juga memberikan informasi mengenai cara merawat diri sendiri dan mengelola penyakit kronis. Kemudian, program sosialisasi, mengadakan kegiatan seperti kelompok hobi,
pertemuan komunitas, dan acara seni dan budaya untuk membantu lansia tetap berinteraksi secara sosial, sehingga dapat mengurangi rasa kesepian dan meningkatkan kesehatan mental. Kemudian pelatihan keterampilan dan hobi. Program pelatihan keterampilan tertentu seperti kerajinan tangan, berkebun, atau menumbuhkan rasa produktivitas dan kebahagiaan. Kemudian, dukungan keluarga dan layanan rumah. Memberikan pelatihan dan dukungan bagi anggota keluarga yang merawat lansia. Ini meliputi konseling tentang cara memberikan perawatan terbaik bagi lansia dan pengelolaan beban perawatan. Kemudian layanan rehabilitasi, menyediakan layanan fisioterapi atau rehabilitasi bagi lansia yang memerlukan pemulihan pasca operasi atau perawatan untuk cedera kronis. Manfaat jangka panjang melalui UKM, pengembangan kesehatan lansia, diharapkan lansia dapat menikmati masa tua yang lebih sehat, bahagia, dan mandiri. Program ini juga bermanfaat dalam mengurangi beban pelayanan kesehatan karena pencegahan dini dan edukasi kesehatan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam mendukung para lansia menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan peduli pada kelompok usia ini. Perkenalkan, nama saya Gadis Aurora Cahyarani dengan NIM Akhir 124. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perkesmas atau pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas yang akan saya hubungkan dengan hubungan keluarga mandiri. Mari kita simak penjelasannya. Perkesmas atau peran keluarga dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat adalah konsep yang menekankan pentingnya peran keluarga dalam mendukung kesehatan anggota keluarga dan masyarakat secara umum. Di Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat, program Perkesmas ini berhubungan dengan konsep keluarga mandiri. Keluarga mandiri dalam kesehatan adalah keluarga yang mampu mengelola masalah kesehatannya secara mandiri, termasuk dalam melakukan tindakan pencegahan, pengobatan dasar, dan rujukan jika diperlukan. Konsep ini sangat ditekankan dalam pelayanan kesehatan primer seperti puskesmas, di mana keluarga diharapkan memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk menjaga kesehatan secara mandiri. Beberapa bentuk hubungan antara perkesmas di puskesmas dengan keluarga mandiri antara lain yang pertama ada penyuluhan kesehatan. Puskesmas sering mengadakan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya menjaga kesehatan gizi, kebersihan, serta pengelolaan penyakit ringan di rumah. Yang kedua ada posyandu atau yang biasa disebut pos pelayanan terpadu. Kegiatan ini sering diadakan oleh puskesmas di tingkat komunitas, di mana keluarga terlibat dalam pemeriksaan kesehatan dasar seperti imunisasi, pemantauan tumbuh kembang anak, dan edukasi kesehatan. Lalu yang ketiga ada program keluarga sehat. Puskesmas menjalankan program ini untuk memantau kondisi kesehatan keluarga dan mengarahkan mereka menuju perilaku hidup sehat serta akses pelayanan kesehatan yang tepat. Lalu yang keempat ada pelatihan keluarga mandiri. Puskesmas dapat memberikan pelatihan bagi anggota keluarga mengenai cara menangani penyakit ringan, merawat anggota keluarga yang sakit, serta mengenali tanda-tanda yang memerlukan pemantauan medis lebih lanjut. Dengan konsep ini, keluarga diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga kesehatan, sementara puskesmas berperan sebagai pendamping dan fasilitator dalam memastikan keluarga memiliki akses terhadap pengetahuan dan sumber daya yang diperlukan untuk hidup sehat. Selanjutnya ada Perkesmas atau pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas, berperan penting dalam mendukung konsep keluarga mandiri. Keluarga mandiri adalah keluarga yang mampu menjaga kesehatan dirinya sendiri, mencegah penyakit, serta mengakses fasilitas kesehatan dengan baik. Hubungan antara puskesmas
Hubungan antara Perkesmas di Puskesmas dengan konsep keluarga mandiri bisa dijelaskan melalui beberapa aspek berikut. Yang pertama, ada penyuluhan kesehatan. Puskesmas memberikan penyuluhan kepada keluarga mengenai pentingnya pola hidup sehat, kebersihan lingkungan, gizi seimbang, dan pengelolaan stres. Ini membantu keluarga menjadi lebih mandiri dalam menjaga kesehatannya. Lalu yang kedua, ada pendampingan kesehatan. Perkesmas sering melakukan kunjungan rumah untuk memberikan bimbingan langsung, terutama bagi keluarga yang memiliki anggota dengan penyakit kronis atau ibu hamil dan balita. Dengan dukungan ini, keluarga didorong untuk aktif dalam mengelola kesehatan mereka sendiri. Lalu, yang ketiga ada peningkatan akses pelayanan kesehatan. Puskesmas memberikan akses terhadap pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau dan terjangkau. Ini mencakup pelayanan imunisasi, kesehatan ibu dan anak, serta program pencegahan penyakit. Dengan akses ini, keluarga dapat lebih mandiri dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan. Lalu yang keempat ada pemberdayaan melalui posyandu. Puskesmas bekerja sama dengan posyandu atau yang disebut pos pelayanan terpadu untuk mendekatkan layanan kesehatan masyarakat. Keluarga didorong berpartisipasi dalam kegiatan posyandu sehingga memiliki pengetahuan dasar untuk memantau kesehatan anggota keluarganya. Lalu selanjutnya yang kelima ada program keluarga sehat. Perkesmas juga melibatkan keluarga dalam program seperti program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau yang disebut PIS-BK. Melalui survei dan pemantauan kesehatan keluarga, Puskesmas membantu mengidentifikasi masalah kesehatan dan memberikan intervensi yang mendorong keluarga untuk lebih mandiri dalam merawat diri. Melalui berbagai intervensi ini, Puskesmas membantu mewujudkan keluarga yang tidak hanya sehat secara fisik tetapi juga mandiri dalam hal kesehatan. Itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.